Dari MotoGP menyatakan bahwa mereka puas dengan progres, semuanya on track. Harapan kita ini bisa kita selesaikan di bulan Juli 2021 ini. Bos Dorna sidak sirkuit Mandalika jadi MotoGP nih Pak Erik. MotoGP Indonesia di Mandalika International Street Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat resmi tidak akan digelar pada Oktober 2021. Keputusan ini diambil setelah perwakilan Dorna Sports dan Federasi Sepeda Motor Internasional melakukan inspeksi Rabu lalu, 7 April 2021. FIM adalah organisasi internasional sepeda motor yang beranggotakan 112 federasi yang dibagi dalam 6 wilayah benua. Sementara Dorna adalah organisasi penyelenggara balapan MotoGP dan pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP. Kunjungan ke Lombok dilakukan oleh Franco Unsini yang menjabat FIM Grand Prix Safety Officer, Dorna Race Direction Representative Floris Capirosi, dan Dorna Sports Managing Director Carlos Espeleta untuk menilai kemajuan yang dibuat oleh salah satu sirkuit yang dinilai bakal luar biasa ini. Dalam pernyataan resminya, pihak Dorna Sports dan FIM menyatakan puas dengan perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Namun meski pihak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association optimistis sirkuit Mandalika sudah bisa menggelar balapan MotoGP Indonesia tahun ini, Dorna Sports dan FIM memastikan MotoGP Indonesia baru akan digelar awal tahun 2022. Dorna Sports dan FIM dalam situs resmi MotoGP mengatakan target untuk sirkuit Mandalika adalah tetap menggelar FIM Superbike pada 14 November 2021. Namun karena pandemi COVID-19, semua pihak setuju untuk menggelar balapan MotoGP di trek tersebut pada paruh pertama musim 2022. Pihak Dorna Sports dan FIM juga membuka kemungkinan sirkuit Mandalika bisa menggelar tes dengan pesertanya para pembalap kelas MotoGP pada akhir musim ini. MotoGP dapat menggelar balapan di Asia Tenggara jelang akhir MotoGP 2021. Upaya untuk melakukan tes tim kelas MotoGP di sirkuit Mandalika akan diupayakan sebagai antisipasi masuknya trek ini di kalender balap 2022. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya mendukung penuh ajang MotoGP. Pihaknya mendukung penuh ajang MotoGP yang akan diselenggarakan pada Maret 2022. Hal ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah Indonesia. Pihaknya ingin menjamin keamanan pengunjung domestik dan internasional. Presiden Direktur ITDC Abdul Bar M. Mansur juga mengatakan pihaknya berterima kasih kepada FIM dan Dorna yang telah datang dan melaksanakan technical visit yang berjalan dengan baik dan memenuhi harapan mereka. Dengan mengetahui bulan yang pasti untuk acara MotoGP, pihaknya yakin akan fokus menyelesaikan proyek pengembangan sirkuit jalan internasional Mandalika sambil juga memaksimalkan nilai yang ditawarkan acara olahraga hebat ini. Kunjungan Dorna ke Lombok sangat sukses dan dapat memastikan bahwa sirkuit internasional Mandalika akan menjadi salah satu venue terpenting di kalender MotoGP ke depannya. Bos Dorna tahu bahwa supporter dari Indonesia akan hadir secara masif dan GP akan menjadi salah satu yang paling ikonik sepanjang musim. Indonesia adalah pasar utama, tidak hanya untuk Dorna tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan kejuaraan. Menanggapi hal ini, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah turut berkomentar terkait batalnya penyelenggaraan MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Pihaknya mengatakan dalam Instagram resminya @Zulkifli Mansyah, MotoGP gagal dilaksanakan di Mandalika. Jawabannya tidak. MotoGP tetap akan dilaksanakan di Mandalika, cuma bukan Oktober 2021 tapi di bulan Maret 2022. Dan pihak Dorna puas dengan kondisi sirkuit Mandalika, bahkan sangat yakin perlombaan bisa dilaksanakan Oktober musim ini. Tapi Indonesia yang agak berat dan memutuskan sebaiknya digelar pada Maret 2022. Alasannya karena kita belum yakin Oktober 2021 ini kita sudah benar-benar bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Kita ingin perhelatan MotoGP ini sukses sebagai etalase event internasional yang diselenggarakan Indonesia. Bahwa kita harus sangat karena kalau investment dari investor yang saya rasa sangat penting. Luar biasa, pemerintah membuka peluang investasi Timur Tengah dan Indonesia. Arus investasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat peningkatan perekonomian Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diyakini pemerintah akan memudahkan investor asing berinvestasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia.
Arsyad Rashid, Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk, Kamis 8 April di sela acara peluncuran buku Duta Antara Dua Kutub, karya Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Tagafi. Ia mengatakan kerjasama perdagangan tidak harus selalu dengan Eropa, Timur Tengah dan Afrika juga punya peluang besar. Terlebih Arab Saudi ingin mendatangkan investor banyak karena adanya proyek pemindahan ibu kota. Pihaknya menyampaikan Indonesia akan membuka pintu sangat lebar bagi para investor. Terlebih adanya proyek besar negara yaitu pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Calon Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 ini menekankan hubungan ekonomi tak harus selalu ditujukan kepada negara barat. Ia menilai negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi memiliki peluang tinggi untuk menjadi investor. Pandangannya menuai banyak dukungan dari para duta besar di Timur Tengah dan Afrika. Dukungan tersebut salah satunya untuk maju dalam bursa pemilihan ketua umum maupun membuka akses ekonomi dan bisnis. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Tagafi, menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi untuk melakukan kunjungan para pengusaha Arab Saudi ke Indonesia. Begitu pula dengan sebaliknya. Kini Arab Saudi telah membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk mendirikan usaha di Arab Saudi yang mendukung berjalannya ibadah haji dan umroh. Selain itu, pemerintah Arab Saudi kini tengah membangun kota baru bernama Neom yang ditujukan sebagai kota untuk menarik pariwisata. Nantinya visa yang diterbitkan Arab Saudi tak lagi hanya untuk beribadah, tetapi untuk turis. Pada tahun 2030, pemerintah Arab Saudi juga berencana akan menambah kuota jamaah haji dan umroh yang semula hanya 2 hingga 4 juta menjadi 10 juta. Kuota ini akan diprioritaskan bagi jamaah Indonesia. Kerjasama antar kedua negara tentunya akan memiliki dampak yang signifikan, baik dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Direktur Wahid Foundation Zanuba Arifah Shefson atau Yeni Wahid mengapresiasi terbitnya buku karya Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia tersebut. Keberadaan buku itu menjadi gambaran betapa strategisnya posisi para diplomat dalam membangun peradaban manusia dan dunia. Buku ini menarik, syarat pesan dan semangat menuju kebaikan bersama di tatanan global. Perlu disambut dengan semangat peningkatan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah lainnya dalam berbagai bidang. Semangat menuju kebaikan bersama tergambar pula dari banyak diplomat dan pemimpin negara-negara Timur Tengah yang ditemuinya selama ini.